Pemirsa, instruksi Presiden Joko Widodo menurunkan harga tes PCR akhirnya dilaksanakan. Dirjen Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Abdul Qadir menyatakan setelah dievaluasi, akhirnya disepakati harga tes PCR di Pulau Jawa dan Bali turun menjadi Rp275.000. Sedangkan untuk daerah luar Jawa Bali, harga tes PCR ditetapkan menjadi Rp300.000. Usaha-usaha pemerintah untuk memenuhi kebutuhan laboratorium PCR di daerah itu kita telah menyiapkan, sekarang ini sudah ada sekitar 1.000 laboratorium PCR yang tersedia. Oleh karena itu memang kami juga, Kementerian Kesehatan juga sementara mengidentifikasi daerah-daerah mana saja lagi yang belum ada mesin PCR-nya. Kita nanti akan koordinasikan dengan pemerintah daerah setempat dan tentunya kita akan mendorong untuk penyiapan mesin PCR di daerah tersebut. Kemudian, bagaimana memenuhi harga pokok dari alat PCR? Terus terang, oleh BPKP tadi sudah melakukan audit secara transparan dan dengan akuntabilitas bahwa sekarang ini sudah terjadi penurunan harga, apakah itu harga alat, termasuk juga tentunya harga bahan habis pakai, termasuk juga tentunya kayak seperti hazmat dan sebagainya, sehingga ini menyebabkan harga itu kita turunkan dari yang semula Rp495.000 menjadi Rp275.000. Dan tentunya kita harapkan bahwa hasil dari pemeriksaan PCR ini itu maksimal 1 hari setelah pengambilan swab PCR, seperti itu. Untuk mengetahui informasi selengkapnya mengenai suasana terkini di Bandara Soekarno-Hatta setelah harga PCR diturunkan lagi menjadi Rp275.000 untuk kawasan Jawa dan Bali, kita langsung saja bergabung dengan rekan Felmi Lobela dan juru kamera Haryadi Jamal. Ya, Felmi, dari pantauan Anda sendiri di sana, apakah terjadi penurunan jumlah penumpang di sana setelah memang diwajibkan untuk melakukan tes PCR sebelum keberangkatan dan harga PCR sudah menjadi Rp275.000 untuk kawasan Jawa Bali. Seperti apa pantauan Anda? Ya, terkait dengan jumlah penumpang di Bandar Udara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, sampai dengan saat ini memang dipastikan bahwa memang ada penurunan dari jumlah pergerakan penumpang yang ada di Bandar Udara Soekarno-Hatta. Sejak adanya kebijakan diwajibkannya harus para penumpang ini melampirkan hasil dari real-time PCR sebelum melakukan perjalanan ataupun menggunakan pesawat begitu ke berbagai daerah di dalam negeri. Dan memang untuk keterangan ini kami dapatkan langsung dari Senior Manager Branch Communication and Legal Bandar Udara Soekarno-Hatta, M. Holik Muardi, yang mengatakan bahwa memang sebelum ada peraturan terkait dengan harus dilampirkannya tes real-time PCR, ini ada sekitar atau sebanyak 70.000 pergerakan penumpang untuk hitungan per harinya. Namun setelah adanya syarat wajib membawa tes PCR yang harus ataupun yang diberlakukan, ini jumlah pergerakan penumpang menurun hingga di angka 55.000 orang per harinya. Meskipun menurut Holik bahwa penurunan ini tidak terlalu signifikan begitu atau terlalu menonjol, sehingga masih dipastikan nantinya akan dipantau lagi bagaimana pergerakan calon penumpang ataupun pergerakan pesawat pada hari akhir pekan begitu, yaitu pada hari Sabtu dan juga Minggu. Nah, untuk penetapan dari kebijakan Kementerian Kesehatan untuk penetapan tarif tertinggi dari hasil real-time PCR, yaitu tertinggi di angka atau sebesar Rp300.000 untuk di luar Pulau Jawa dan Bali, dan untuk di dalam wilayah Jawa dan Bali yaitu sebesar Rp275.000. Pihak bandara sendiri memastikan sampai dengan saat ini belum menyesuaikan tarif tersebut dengan kebijakan dari Kementerian Kesehatan tersebut, dan sampai dengan saat ini dipastikan tarif untuk PCR yang dilakukan di bandara ini masih di harga sebelumnya, yaitu Rp495.000, baik itu yang hasilnya keluar dalam kurun waktu 3 jam maupun dalam kurun waktu 1 kali 24 jam. Nah, terkait dengan hasil tes PCR yang perlu dilampirkan atau wajib dilampirkan oleh calon penumpang, ini berdasarkan peraturan dari Kementerian Kesehatan yang telah menetapkan peraturan tersebut, dan untuk besaran dari penetapan batas tarif tertinggi untuk tes PCR terbaru ini memang mempertimbangkan berbagai atau sejumlah aspek. Di antaranya adalah untuk pengambilan atau biaya pengambilan komponen jasa pelayanan
kemudian juga untuk pelayanan sumber daya manusia, kemudian juga reagen dan bahan habis pakai hingga komponen-komponen biaya lainnya. Namun meski begitu memang besaran ini akan ditinjau secara berkala ataupun bertahap. Dan sebelumnya juga diberitakan atau kita ketahui bahwa Presiden Joko Widodo ini meminta harga PCR diturunkan menjadi 300.000 untuk harga tertinggi, menyusul bahwa adanya atau dikeluarkannya aturan baru perjalanan di masa PPKM, di mana juga Presiden Joko Widodo sendiri juga meminta agar masa berlaku tes PCR ini menjadi 3 kali 24 jam untuk perjalanan pesawat. Dan juga untuk perintah ataupun instruksi dari Presiden ini menyusul adanya atau banyak sekali kritik maupun keluhan terkait dengan aturan terbaru untuk naik pesawat. Dan tidak hanya itu, bahwa ketentuan PCR untuk perjalanan lainnya ini rencananya juga akan diberlakukan, di mana harus atau diwajibkan melampirkan tes real time PCR. Dan juga sebagai catatan bahwa untuk syarat real time PCR untuk perjalanan pesawat ini masih berlaku untuk bagi wilayah yang memberlakukan PPKM level 3 dan 4. Sementara untuk level 1 dan 2 wilayahnya ini masih diperbolehkan untuk menggunakan rapid test antigen untuk perjalanan pesawat. Rolando. Ya, ini kan sudah ditetapkan ya terkait dengan PCR di harga 275.000 ini untuk kawasan Jawa Bali. Sisanya itu di luar Jawa Bali itu 300.000. Nah, ini bagaimana tanggapan para penumpang di sana, Felmi? Ya, untuk aturan baru terkait harus dilampirkannya tes real-time PCR, memang sebagian besar penumpang ini mengeluhkan atau memberikan kritik terkait dengan kebijakan ini. Nah, sebelumnya juga banyak penumpang dari Bandar Udara Soekarno-Hatta yang mengeluhkan terkait adanya kebijakan ini, meskipun memang untuk fasilitas tes PCR ini sudah disediakan, baik itu melalui beberapa titik fasilitas yang sudah disediakan di Bandar Udara Soekarno-Hatta, khususnya Terminal 3, maupun melalui fasilitas drive-thru begitu. Dan ada yang mengeluh bahwa hasil tes PCR ini membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga ini juga harus memakan waktu dan juga tenaga, serta juga tentunya mengeluarkan biaya yang lebih besar. Dan juga ada yang mengeluhkan soal harga tes PCR yang memang relatif lebih mahal jika dibandingkan dengan harga untuk atau tarif untuk tes antigen, sehingga memang penumpang berharap bahwa kebijakan dari membawa hasil tes PCR ini dapat kembali diganti dengan membawa hasil tes antigen saja. Kemudian juga calon penumpang pesawat juga mengaku bahwa keberatan dengan diwajibkannya membawa hasil tes PCR, karena untuk total pengeluaran untuk PCR saja ini jauh lebih mahal jika dibandingkan sebelumnya menggunakan syarat yaitu tes antigen, belum lagi dengan biaya lainnya, sehingga jika dibandingkan untuk biaya tes PCR ini memakan biaya yang lebih mahal begitu, dan juga untuk dibandingkan dengan biaya pesawat, bahkan untuk total biaya dari biaya PCR sendiri jauh lebih mahal. Oleh karena itu, sekali lagi penumpang berharap bahwa kebijakan terkait dengan harus dilampirkannya biaya atau tes PCR ini harus dikembalikan dengan mewajibkan saja bagi para calon penumpang untuk membawa hasil atau syarat tes antigen sebelumnya atau seperti aturan semula. Demikian, Rolando. Terima kasih Felmi atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Demikian tadi laporan dari rekan Felmi Laubela dan juru kamera Haryadi Jamal dari Bandara Soekarno